This is now the United States of Zombieland. Amazing how quickly things can go from bad cardio. When the virus struck, for obvious reasons, the first ones to go were the fatties. Poor fat bastard. Yo, what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Hingga balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Zombieland yang dirilis pada tahun 2009. Film ini sendiri bergenre horor komedi, jadi nggak serem-serem amat lah gitu. Tapi bagi kalian yang makan, syukurin ya kan. Mending abisin dulu aja deh makanannya, baru lanjut nonton video kali ini. Soalnya kalau kalian maksa nonton sambil makan, ya mungkin kalian akan merasakan enak-enak gimana gitu. Ya udah, tanpa berbahasa basi lagi, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Di suatu hari di negara Amerika Serikat terdapat banyak sekali orang yang nampaknya sedang lari dikejar oleh para zombie. Entah karena sebuah virus apa, virus itu sendiri menyebar dengan cepat dan membuat semua orang menjadi mayat hidup. Oh, America. States of Zombieland. When everyone around me has turned to meat. 2 bulan pun berlalu setelah kekacauan dan juga penyebaran virus itu. Terdapat seseorang yang masih survive, dia bernama Columbus. Columbus sendiri ternyata merupakan seseorang yang no lab dan bahkan gak punya teman. Namun akibat rules yang dia miliki, dia dapat bertahan hidup. Rules pertama adalah kardio. Lah kok kardio sih bang? Karena tentu aja ya kan, jikalau zombie menemukan tempat persembunyian mereka atau datang menyerang, orang yang paling pertama tertangkap adalah orang gendut. Karena tentu aja nggak bisa lari jauh, makanya zombie selalu menikmati santapan orang-orang gendut. Rules number 2 adalah double tap. Jadi jikalau kalian punya senjata, jangan pernah pelit-pelit dengan pelurunya. Kalian harus menembak zombie 2 kali kalau nggak mau kejadian seperti ini. Don't get all stiff. More clean shot to the head. Berikutnya ada rules ketiga, yaitu beware of bathroom alias hati-hati dengan kamar mandi. Selain zombie bisa mengejar kalian, menggigit kalian, dan merubah menjadi mayat hidup juga, zombie ternyata bisa mencium bau kalian untuk menemukan lokasi kalian. Maka dari itulah rules ketiga ini diciptakan, yaitu beware of bathroom. You with your pants down. Rule number 3, beware. Rules keempat sekaligus juga rules yang terakhir adalah pasang seatbelt kalian. Karena tentu aja dalam berkendara dan juga dalam penuh rasa panik pasti ada aja kecelakaan yang terjadi. All emotional ties. Little monsters. Dan inilah Zombieland. Beralih kembali kepada Columbus, di mana dia ini sedang berniat untuk mencari sebuah makanan di kedai minimarket. Namun tiba-tiba Columbus yang kaget dengan cepat langsung berlari meninggalkan tempat itu untuk pergi ke mobilnya dan menggunakan rules yang pertama, yaitu kardio. Udah berhasil menggocek-gocek zombie yang mengejar dirinya dengan muterin parkiran, Columbus pun langsung pergi ke mobilnya, namun dia tanpa sengaja menjatuhkan kunci mobilnya yang mengakibatkan dia lari lagi muterin parkiran. Ya pokoknya rules pertama yang dia ciptakan tuh bener-bener berguna, sampai dimana Columbus menyadari mobilnya ternyata nggak kekunci. Dia pun langsung ngambil kunci mobilnya dan masuk ke dalam mobil lalu pergi dari sana. Kaget melihat akan hal itu, Columbus pun dengan cepat menabrakkan mobilnya ke sebuah kedai. Dan ya, rules keempat sekarang benar-benar berguna. Setelah itu, di keesokan harinya, Columbus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki sambil celingak-celinguk mencari mobil. Tanpa diduga, datanglah seseorang yang sedang membawa mobil ugal-ugalan dari arah belakang Columbus, hingga Columbus pun standby untuk menyambut kedatangan orang tersebut.
Saking lamanya mereka saling todong-todongan, Columbus yang emang awalnya merupakan orang no lab dan takut akan tembak-tembakan, dia pun pada akhirnya mengeluarkan gestur meminta tumpangan. Dari situlah mereka berdua pun saling berkenalan, yang dimana orang misterius itu ternyata bernama Tallahassee. Mereka berdua lantas saling menanyakan kemanakah arah tujuan mereka masing-masing, hingga Columbus berkata dia ingin pergi ke Columbus untuk bertemu dengan keluarganya, kali aja keluarganya ini masih hidup yang berada di kota Ohio. Columbus lalu balik nanya kemanakah arah tujuan Tallahassee, hingga Tallahassee menjelaskan dia ingin pergi ke Tallahassee yang berada di kota Florida. Columbus, you? Oh. Tallahassee and Columbus are both, Here's the deal, Columbus. Di dalam perjalanan itulah, tanpa sengaja Columbus dan juga Tallahassee ini melihat sebuah truk roti yang nampaknya berada di pinggir jalan, mungkin teroleng. Tallahassee lalu menepikan mobilnya tiba-tiba. Tentu saja Columbus pun menanyakan apa yang sedang ingin dilakukan oleh Tallahassee. Tallahassee lalu menjelaskan bahwasannya dia suka sekali kepada roti Twinkie. Jadi dia sangat berharap di mobil truk itu ada roti Twinkie kesukaannya. Karena kesal tak kunjung mendapatkan roti Twinkie kesukaannya, Tallahassee pun langsung mengeluarkan teknik Mortal Kombat-nya. Sementara itu di dalam, ternyata Columbus sedang asyik sambil membawa shotgun untuk berjaga-jaga. Di tengah-tengah itulah, Columbus pun langsung keingat tentang dia pertama kali bertemu dengan zombie. Flashback lalu terjadi 2 bulan yang lalu, Columbus yang sedang asik main game di rumahnya tanpa diduga dibel pintu rumahnya oleh tetangganya yang bahkan gak pernah nyapa sama sekali. Di sana tetangganya lalu berkata kepada Columbus bahwasannya dia izin untuk tidur sebentar bersama Columbus karena badannya terasa tak enak. Columbus sontas iya-iya aja dengan permintaan tolong dari tetangganya, yang emang dasarnya si Columbus ini no lab ya kan, dia langsung menyediakan air hangat untuk tetangganya itu. Columbus sempat berpikir sejenak apa mungkin ini adalah efek narkotika, dan dia pun berusaha nggak peduli, mereka berdua pun tidur bersama. Namun di tengah malam, Columbus pun tiba-tiba terbangun dan menyadari tetangganya sudah berubah menjadi zombie, dan dari situlah dia pun pertama kali melihat zombie. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka berdua sampai di mana Columbus pun pada akhirnya yang udah mulai terpojok terpaksa menggetok endas tetangganya dengan menggunakan tutup toilet. Oh my god. Okay. Stop. You see, you just can't trust anyone. Flashback pun usai dan juga Columbus yang udah selesai mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya, dan tiba-tiba Tallahassee ini melihat sebuah minimarket zoo industri dan langsung menepikan mobilnya ke sana. Di sinilah Columbus sudah bisa nebak bahwasannya mereka berhenti di zoo industri ini tentu aja yang tak lain dan tak bukan adalah mencari roti Twinkie. Ya dari situlah Columbus pun hanya bisa manut-manut aja, hingga di dalam minimarket itulah kita pun diperlihatkan skill dari Tallahassee yang dapat membabat habis semua zombie yang berada di sana. Go swing! Big hoss. Come here, big fella. Seusainya Tallahassee membabat habis semua zombie yang berada di sana dan belum sempat mencari roti Twinkie, tiba-tiba mereka pun kedatangan seseorang wanita bernama Wichita. Wichita lalu meminta pertolongan mereka berdua untuk mengikuti dirinya ke gudang belakang dari minimarket itu, yang dimana mereka berdua pun langsung mengikuti Wichita. Setibanya mereka di belakang minimarket, ternyata di sana ada satu wanita lagi yang ternyata bernama Little Rock, adik dari Wichita. Di sanalah Wichita lalu menjelaskan kepada Tallahassee dan juga Columbus bahwasannya adiknya udah digigit oleh para zombie dan sebentar lagi adiknya akan berubah menjadi zombie. Mendengar akan hal itu, Columbus dan juga Tallahassee pun turut prihatin, yang dimana Tallahassee dengan cepat langsung mengkokang senjatanya tepat sekali di kepala milik Little Rock. Belum sempat menembak, Wichita pun tak tega dan berkata biar dia sajalah yang menembak adiknya agar adiknya jauh lebih tenang. Mendengar akan hal itu, Tallahassee pun dengan senang hati mengasih senjatanya, namun tiba-tiba... We'll take your weapons, your car keys, your ammunition. Got it, sugar, let's go. What the? Wait, why are you guys doing this? Of trusting us, and us make the mistake of trusting you. Bukan hanya persenjataan aja yang dirampok oleh dua adik kakak itu, bahkan sampai mobil Tallahassee juga ikut dirampas. Mereka berdua hanya bisa menahan rasa keselnya aja dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki.
Di dalam mobil curiannya, Wichita dan juga Little Rock ternyata ingin pergi ke sebuah tempat yang katanya nggak ada zombie di tempat tersebut. Tempat yang dimaksud ternyata bernama Pacific Playland. Beralih kepada Columbus dan juga Tallahassee, di mana mereka sudah berjalan cukup jauh dan tibalah di sebuah kota terdekat. Setelah itu, Tallahassee pun langsung merasa kesal karena sebelumnya telah dirampok oleh Wichita dan juga Little Rock ya kan. Dia pun ngamuk-ngamuk di sana. Gak lama berselang setelah akan hal itu, Columbus dan juga Tallahassee ini nampaknya hoki setahun mereka telah dipakai. Karena mereka tanpa sengaja melihat mobil Vortex V8 yang terparkir di depan rumah salah satu warga, dan yang lebih hokinya lagi kuncinya tuh nyantel. Seakan keberuntungan tak cukup sampai di situ saja, ternyata di belakang mobil bagasi Vortex V8 itu terdapat banyak sekali persenjataan dengan amunisinya sekalian. Of course, mereka berdua pun makin menjadi-jadi. Big. Take your time. Dari situlah mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya lagi. Yang sebelumnya mereka berdua nih perjalanannya kan agak tertunda karena jalan kaki. Di perjalanan kali ini nampaknya Tallahassee udah mulai welcome kepada Columbus dan menceritakan banyak hal. Salah satunya di awal perjalanan dia ini sering sekali membawa anjing kemana-mana. Namun tanpa diduga anjingnya dia ini tergigit oleh para zombie dan dia pun terpaksa mengeksekusi anjingnya sendiri. Seusainya mendengar cerita yang memilukan itu, tanpa diduga Columbus dan juga Tallahassee melihat mobil mereka sebelumnya yang ternyata diparkir di tengah jalan sambil ada tulisan help. Gak pakai pikir panjang, Tallahassee pun langsung turun dari mobil sambil membawa senjatanya. Dia berniat akan melakukan balas dendam kepada kedua wanita itu. Namun sangat disayangkan Tallahassee nggak menemukan apapun di sana. Dia pun balik lagi ke mobil dan berkata kepada Columbus bahwasannya dia nggak menemukan keberadaan dari Wichita dan juga Little Rock. Akan tetapi raut wajah Columbus nih terlihat aneh dan tiba-tiba I'm really sorry. Hostage by a 12-year-old. Oh, girls mature faster than boys. She's way ahead of where I was. Oh. It's your sister. With my gun. Bummer. Di sana Columbus lantas menanyakan apa sih sebenarnya mau Wichita dan juga Little Rock nih, padahal udah ngerampas mobil senjata mereka pula. Dan di sana dijelaskan lah bahwasannya mobil yang dirampok oleh mereka berdua tuh udah mogok gitu dan nggak bisa jalan. Terlebih lagi Wichita juga menjelaskan bahwasannya dia pengen pergi ke Pacific Playland yang berada di California, namun dia nggak tahu arah. Jadi secara nggak langsung Columbus dan juga Tallahassee akan menjadi sandera dari mereka berdua untuk membawa mereka dan juga menunjukkan arah menuju California, lebih tepatnya ke sebuah tempat Pacific Playland. Lalu flashback pun terjadi tentang masa lalu Wichita dan juga Little Rock yang ternyata mereka berdua nih emang orang kurang ajar dari dulu dengan menipu banyaknya orang. Tentu saja skill itulah yang dimanfaatkan oleh mereka berdua untuk bertahan hidup sampai sekarang. What are you looking for? My engagement ring. Ring and I'll FedEx it to you. I'll give you a reward. Your ring? Well, it's my friend's. You know, I'm gonna send it to her. Do I get a reward? 60, 80, 400. That's it. That's the whole register. Enough for us to get to California. Balik lagi ke masa sekarang, Little Rock yang lagi asik melihat pemandangan. Tanpa diduga Tallahassee langsung melakukan perlawanan dengan mengambil alih shotgun yang dipegang oleh Little Rock. Melihat adiknya sedang terpojok, todong-menodong pun pada akhirnya terjadi, yang dimana Wichita langsung mengeluarkan pistolnya. Columbus yang melihat akan hal itu berusaha menenangkan mereka bertiga sambil berkata buat apa mereka melakukan akan hal itu. Dikarenakan jikalau ada salah satu dari mereka yang benar-benar menembak, tembak-tembakan pun pasti akan terjadi. Dan jikalau ada salah satu yang selamat ya nggak apa-apa, tapi kalau mereka berempat mati gimana? Mendengar perkataan dari Columbus, dari situlah kedua belah kubu pun pada akhirnya memutuskan untuk gencatan senjata dan jalan bareng. Hey, for fuck's sake, enough already. We are being chased by ravenous freaks. Stole my Hummer. We have trust issues over it, okay? We can't just fucking drive down the road playing I Spy or some shit for 2 hours like 4 normal-ass Americans. Fuck me. Whoa, I know. let me be the mature one. Good. Di perjalanan itu, Columbus selalu menanyakan kepada Wichita sebelumnya Wichita nih abis dari arah mana, hingga Wichita menjelaskan bahwasannya dia sebelumnya dari arah Ohio. Mendengar kata Ohio, Columbus selalu menanyakan apakah kau pergi ke daerah Columbus, dan Wichita pun mengiyakan, namun semuanya terlihat sangat sunyi dan seperti kota mati.
Mendengar akan hal itu, Columbus pun langsung merasa bersedih karena kotanya aja udah kayak kota mati, apalagi daerahan rumah dia kemungkinan besar semuanya juga udah meninggal. Termasuk juga dengan keluarganya. Dari situlah Wichita yang merasa bersalah berniat akan mengantar Columbus duluan menuju arah Ohio. I've actually been meaning to ask you, did you hear anything about Columbus? It's a total ghost town. It's burned to the ground. Near Columbus. I'm sorry. I'm not sure what's more tragic. That my family is gone, or the realization that I never really had much of a family to begin with. You can go see for yourself or settle somewhere new. Singkat waktu, malam hari pun tiba. Mereka berhasil menemukan sebuah mobil yang dapat dikendarai oleh Columbus sampai ke Ohio dan mencari keluarganya. Namun Columbus pun seakan merasa berat untuk pergi meninggalkan mereka bertiga. Secara tanpa diduga, Columbus ternyata mengurungkan niatnya untuk pergi ke Ohio. Dia pun memutuskan untuk ikut mereka bertiga aja melanjutkan perjalanannya. Daripada Columbus ini memaksakan mencari keluarganya namun gak berhasil menemukannya, otomatis dia akan hidup sendiri lagi. Tentu aja Wichita pun seakan merasa senang melihat akan hal itu. Mereka pun sekarang melanjutkan perjalanannya. Hope you find whoever it is you're looking. Just because I had nowhere else to go. It's because in that moment it became clear where this girl was. That's where I wanted to be. Di tengah malam, mereka pun tanpa sengaja melihat sebuah toko pernak-pernik gitu dan langsung menepikan mobilnya untuk mencari kali aja ada suatu hal yang berguna. Namun mereka semua langsung pada diam di depan pintu dan Tallahassee berkata, siapa nih yang mau masuk duluan? Awalnya Columbus pengen banget kan ya masuk duluan biar caper gitu kepada Wichita. Namun tiba-tiba langkah Columbus ini terhenti karena dia inget rules yang dia ciptakan, yaitu don't be a hero. Yang artinya jangan menjadi superhero. Dalam artian kata lain, kalau misalkan Columbus maksain masuk tiba-tiba diterkam zombie, kalau dia mati kan dia ujung-ujungnya nggak berguna juga. Dan pada akhirnya nggak ada yang mau masuk, hingga Tallahassee pun menunjukkan bagaimana trik cara memancing zombie keluar dari dalam, yaitu dia membuat suara bising. Zombie itu pun menyadari keberadaan mereka dan langsung lari mengejar. Namun Tallahassee sendiri sudah bersembunyi dari balik pintu dan langsung meng-headshot endas dari zombie tersebut. Lalu sedikit berceritalah Tallahassee bahwasannya di luar sana ternyata ada sebuah perlombaan yang disebut Zombie Kill of the Week yang akan dimenangkan setiap 1 minggu sekali. Jadi siapa aja yang bisa kill zombie paling banyak bakal dapat piala Zombie Kill of the Week-nya. Namun ternyata Tallahassee nggak punya sama sekali, melainkan dia selalu kalah dengan seorang mbah-mbah. Di mana mbah-mbah itu bernama Rizka yang tentu saja dari raut wajahnya dia begitu psycho. Setelah itu mereka semua pun lanjut masuk ke dalam untuk mencari ada barang apakah yang berada di toko pernak-pernik itu dan berkeliling. Di salah satu tempat parfum, Tallahassee menyadari gerak-gerik dari Columbus yang menyemprotkan parfum begitu banyak dan melirik ke arah Wichita, dan di sanalah Tallahassee tahu kalau Columbus suka terhadap Wichita. Menyadari akan hal itu, Columbus yang kesal sedikit memukul Tallahassee, hingga Tallahassee juga kesal karena dipukul, ya kan dia balas pukul balik. Dikarenakan beberapa barang yang jatuh sebelumnya dan mereka pun merasa agak sedikit bahagia, mereka berempat pun langsung memiliki rencana yang jahat. Ya, mereka menghancurkan toko tersebut. Doesn't that feel good? Setelah akan hal itu, setelah 1 malam suntuk mereka menyetir mobil, mereka pun pada akhirnya tiba di California, lebih tepatnya mereka mengarah ke Los Angeles. Setelah cukup keder dengan daerah Los Angeles yang begitu luas, lagi juga mereka ini nggak tahu di manakah keberadaan Pacific Plane yang dimaksud, mereka pun memutuskan untuk mencari peta. Mereka melihat ada peta di dekat gerombolan para zombie, namun dengan EZ mereka akan membantai zombie-zombie tersebut. Grab a map. Bukannya langsung pergi ke tujuan awal yaitu Pacific Playland, mereka ini malahan mampir dulu ke rumah mewah milik seorang aktor yang tak lain tak bukan dia bernama Bill Murray. Semua hal itu tentu aja karena ego Tallahassee yang ternyata ngefans banget dengan Bill Murray. Mereka pun keliling-liling rumah itu sebentar. Tallahassee, Wichita, why don't you take that way? Little Rock, come here. It doesn't seem to end.
He has his own movie theater? Okay, I'm gonna teach you a little something about Bill Murray. King slept right here. Di saat Wichita dan juga Tallahassee sedang main golf di sebuah ruangan yang besar, tiba-tiba mereka ini dihampiri oleh seekor zombie. Ternyata itu sendiri adalah Bill Murray asli yang sedang nyamar menjadi zombie, namun dia pun terpukul oleh Wichita. Tentu saja betapa senangnya Tallahassee bisa melihat idolanya yang masih hidup. Saking over senengnya, Tallahassee ini mengatakan bahwasannya dia suka banget akting Bill Murray yang berada di film Ghostbuster, di film inilah, di film itulah. Terlihatlah di sana bahwasannya Bill Murray juga agak sedikit bega menanggapi Tallahassee. Di ruangan bioskop, Columbus dan juga Little Rock yang sedang asik nonton film Ghostbuster dikejutkan dengan Bill Murray yang datang dengan tampilan zombinya ingin menakut-nakuti mereka berdua. Namun Columbus yang selalu standby dengan senjatanya dan mengira itu adalah zombie beneran, dia pun langsung menembak mati Bill Murray. Akibat tindakannya sendiri, Bill Murray pun pada akhirnya mati konyol yang sontak Tallahassee dan juga Wichita hanya bisa kaget doang dan mereka pun mengadakan pemakaman. Good one? Yeah. He's like a little bunny. Look at him. What's this? Coming from? Oh my god. Oh my god, I can't believe I shot Bill Murray. Di malam harinya, dengan rumah mewah yang megah seperti itu, persediaan makanan yang cukup dan bahkan mereka bisa bersantai, mereka berempat pun saling curhat satu sama yang lain. Sekarang giliranlah Tallahassee yang bercerita mengenai masa lalunya, yang dimana dia melakukan perjalanan buat awal-awal bersama anjingnya. Namun yang kalian nggak tahu, ternyata Columbus ini salah mengartikan bahwasannya anjing yang dimaksud tuh bukanlah anjing, melainkan anaknya si Tallahassee. Ibarat bahasa simpelnya tuh begini, Tallahassee memiliki anak yang dimana nama anaknya di pasaran nama-nama anjing bulldog, yaitu namanya Puso. Jadi secara nggak langsung pas Tallahassee ini curhat kepada Columbus ngirani bahwasannya Puso tuh adalah anjing. Padahal adalah anak dari Tallahassee ya kan, dari situlah Columbus pun merasa bersalah. And the worst thing about Zealand? Easy. Losing Buck. That's his puppy. I never thought I could love anything like Buck. Just the day he was born, I just lost my... We were two personality, my laugh, my appetite. There he is. There you go. Made this wallet together out of duct tape. Take away a man's son, you've truly given him nothing left to lose. Setelah sesi curhat usai, dari situlah Tallahassee dan juga Little Rock yang bete, mereka pun pada akhirnya bermain-main senjata. Namun di sana Tallahassee menyadari bahwasannya tembakan dari Little Rock ini kurang bagus, dia pun membimbingnya. A hint? Why don't you, exhale slowly? Sementara itu, Columbus dan juga Wichita nih lagi asik mabuk, sampai di mana mereka berdua pun terbawa oleh suasana dan akan melakukan adegan tidak senonoh, namun tiba-tiba... Hey, little help moving the couch? Making a fort. Yeah, that's probably for the best. Right. Because, I like you. Di pagi harinya, tanpa diduga Columbus dan juga Tallahassee menyadari bahwasannya mereka lagi dan lagi dikhianati oleh Wichita dan juga Little Rock. Di mana mereka berdua membawa mobil kesayangan Tallahassee yang baru, yaitu Vortex V8 dengan beberapa senjata di dalam mobil tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Wichita dan juga Little Rock pada akhirnya tiba di Pacific Playland. Ternyata Pacific Playland merupakan wishlist mereka sedari dulu pengen main di wahana tersebut dan pada akhirnya mereka pun kesampaian. Benar aja sesuai rumor, di Taman Pacific Playland ternyata nggak ada zombie, mereka pun dengan EZ menyalakan semua mesin. Lalu mereka berdua pun bermain bersama. Tanpa mereka sadari, memang gak ada zombie satupun di Taman Pacific Playland, melainkan zombie-zombie itu berada di luar taman.
Jadi di saat mereka mengaktifkan mesin dari taman wisata itu, of course para zombie yang berada di luar berhasil mendengar suara bising dari taman wisata tersebut. Yang pada akhirnya berhamburan lari mereka semua masuk ke dalam. Untuk memperlambat pengejaran dari para zombie, Wichita pun menembakkan shotgunnya kepada para zombie itu. Mereka untungnya berhasil menggapai mobil tepat waktu, namun sangat disayangkan dari arah berlawanan banyak sekali zombie yang datang hingga membuat Wichita dan juga Little Rock pun pada akhirnya nyungsep. Dengan cepat mereka pun berenang untuk menggapai wahana histeria. Gak pakai pikir panjang, mereka pun langsung menaiki wahana histeria itu. Namun ya, kalian tahu sendiri lah ya kalau histeria itu naik turun dan pada akhirnya endingnya akan turun lagi. Gak ada pilihan lain lagi selain mengandalkan Little Rock yang sebelumnya udah diajarkan membidik oleh Tallahassee hingga Little Rock pun membidik mesin histeria tersebut. Tentu saja agar membuat mesin histeria itu tidak turun lagi, yang dalam artian kata lain akan membuat mesinnya rusak. Dan di detik-detik terakhir, untungnya Little Rock berhasil menembak mesin histeria itu yang membuat histeria itu pun pada akhirnya mandat. Sementara itu, 2 jam sebelumnya, di rumah Bill Murray, kita pun diperlihatkan Tallahassee dan juga Columbus yang sedang berbincang-bincang. Mereka berdua lalu membicarakan tentang tujuan mereka masing-masing, hingga Tallahassee mengajak Columbus untuk ikut bersama dirinya pergi ke Meksiko. Akan tetapi, Columbus yang udah kepalang jatuh cinta kepada Yayang Bebek Wichita, dia pun berniat akan menyusul Wichita ke Taman Pacific Playland. Mereka berdua saling mengucap salam perpisahan satu sama yang lain dengan penuh drama. Dilalahnya ternyata Columbus ini gak bisa bawa motor, yang pada akhirnya dia pun oleng dan langsung nyusruk ke semak-semak. Melihat akan hal itu, Tallahassee pun langsung agak kasihan kepada Columbus dan pada akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi ke Texas di saat itu dan akan membantu Columbus terlebih dahulu. Dan mereka berdua pun langsung OTW menuju Pacific Playland. Tell the ladies I said hey. You know, their pictures were in someone's wallet, too. Hop in the car, Evel Knievel. Let's go ride the roller coaster. Thanks. Kembali ke waktu sekarang, Columbus dan juga Tallahassee menyadari bahwasannya Wichita dan juga Little Rock di dalam bahaya karena dia melihat bahwasannya Pacific Playland sekarang sudah dipenuhi oleh para zombie. Dari situlah Tallahassee lalu menyampaikan kepada Columbus dia memiliki sebuah strategi hingga Columbus pun akan mendengarkannya, namun ternyata dia dibohongin melainkan gak ada strategi. Tallahassee langsung menancapkan gas mobilnya yang pada akhirnya dia bantai-bantai zombie dengan rada gak ngotak. Oh, shut up. Holy shit. Setibanya di dalam taman wisata itu, Tallahassee lalu memancing para zombie untuk mengejar dirinya dan dia pun memerintahkan Columbus untuk menyelamatkan Wichita dan juga Little Rock. Mereka berdua pun langsung gercep berpencar masing-masing, namun sangat disayangkan ya Columbus yang lelet pada akhirnya diketahui oleh beberapa zombie dan zombie-zombie itu mengejar Columbus. Dengan cepat Columbus langsung menggunakan rules-rulesnya yang salah satunya adalah rules number 1 yaitu kardio, dia lari sekencang mungkin dan masuk ke dalam rumah hantu. Entah apa yang dipikirkan oleh Columbus kali ini, mungkin dia pengen banget merasakan vibes yang nyata dalam kejar-kejaran rumah hantu. Beralih kepada Tallahassee yang makin kesini makin mendapatkan plot armor yang gak ngotak, dimana dia sambil bergelantungan di sebuah wahana menembaki para zombie dan yang lebih parahnya lagi dia naik roller coaster sambil membunuh para zombie. Hingga bahkan yang lebih parahnya lagi, dia mengurung dirinya di sebuah tempat kecil untuk memancing para zombie menghampiri dirinya dan di saat itulah dia pun membantai para zombie yang berada di tempat tersebut. Di sisi lain, ternyata Columbus ini sebentar lagi akan sampai di depan wahana histeria, namun tiba-tiba langkahnya ini terhenti karena ada zombie badut. Secara mengejutkan, Columbus tiba-tiba bergetar karena dia memiliki sebuah fobia yang ternyata fobia itu adalah takut kepada badut.
Oke lah kalau badut normal, namun sekarang yang harus dihadapi oleh Columbus adalah badut zombie hingga ketakutannya naik 2 kali lipat. Dari kejauhan, Wichita seakan meminta pertolongan kepada Columbus, yang pada akhirnya Columbus pun bertekad akan mengalahkan badut zombie itu dengan menghancurkan salah satu rules-nya, yaitu Don't Be a Hero. Dan mengganti rules tersebut menjadi Be a Hero. It had to be a clown. That some rules are made to be broken. Dilanjutkan dari Columbus yang langsung menyelamatkan Wichita dan juga Little Rock, hingga mereka berdua yang udah berhasil diselamatkan oleh Columbus gak pakai pikir panjang, Wichita langsung memeluk dan juga mencium Columbus. Dirasa udah gak ada zombie lagi di tempat itu, Columbus, Wichita dan juga Little Rock langsung menghampiri Tallahassee yang sedang diam di depan sebuah toko roti. Tentu saja dia berada di depan toko itu untuk berharap-harap menemu roti kesukaannya yang tak lain dan tak bukan adalah roti Twinkie. Namun ya, you know lah. Oh God. Just kind of eat around it. Sangat disayangkan yang ditembak oleh Columbus sebelumnya ternyata adalah persediaan roti Twinkie yang cukup banyak. Jadi ya, Tallahassee tak dapat menikmati roti Twinkie tersebut. Baru aja keluar dari toko roti itu, tanpa diduga Wichita dan juga Little Rock membegal mobil mereka lagi yang membuat mereka hanya bisa istighfar. Tiba-tiba Wichita langsung memberhentikan mobilnya. Little Rock juga keluar dari sana sambil melemparkan persediaan roti Twinkie kepada Tallahassee. Little Rock lalu menyampaikan bahwasannya dia tadi sempat masuk ke dalam sana dan mengambil satu roti Twinkie, dan ya itu hanya tersisa satu. Tallahassee sontas merasa senang yang pada akhirnya mereka berempat pun memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama. Dan film pun berakhir. Gimana nih guys keseruan di dalam film kali ini? Akankah kita lanjut ataukah enggak? Ayo tulis-tulis di kolom komentar bagi kalian yang mau lanjut, kita langsung lanjutin ya gak? Ya udah guys, gua Zu beserta jajaran yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. And bye bye.